Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Guru Hebat. Di video kali ini kita akan bahas mengenai info terkini ya tentang integrasi PPG dengan S1 Kependidikan. Nah, info ini sangat banyak diperbincangkan ya di berbagai media tentang integrasi PPG ini. Nah, timbullah pertanyaan tentang integrasi ini. Bagaimana nih mekanisme terkait integrasi PPG dengan S1 Kependidikan ini? Lalu bagaimana juga jenjang karir ke depannya? Dan apakah pelaksanaan dari integrasi ini bisa diimplementasikan di tahun ini 2025 ya? Lalu apakah memang PPG Prajabatan atau PPG calon guru akan dilaksanakan di tahun 2025? Yuk simak terus videonya. Kita mulai dari pertanyaan pertama tadi ya. Bagaimana rancangan mekanisme PPG yang terintegrasi? Lalu bagaimana jenjang karirnya? Sebetulnya ini sudah pernah dibahas oleh Ibu Nunu Suryani pada tahun 2024 lalu ya. Di bulan Oktober, berarti 10 bulan lalu. Nah, bagaimana pernyataan dari beliau? Kita bahas ya. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, ini dari YouTube ya, dari TikTok juga sama. Ini videonya yang di atas ini ya, yang Ibu Nunu yang ini. Teman-teman bisa cari dengan kata kunci pencarian guru ASN jalur PPG ya. Nanti keluar video Ibu Nunu ya, yang itu ya. Nah, dalam video tersebut, Ibu Nunu menyatakan hal seperti ini. Untuk yang akan datang, katanya ya, tes PPG itulah tes P3K. Itu yang tahun 2024 kemarin ya, yang gelombang 2 atau tahap 2. Dan masih memberikan afirmasi, jadi nilai teknisnya 100%. Peserta sudah mengetahui tempat pengabdian dan tetap mengikuti mekanisme tes. Lalu, pada tahun 2025 sudah terintegrasi. Beliau menyatakan seperti itu. Jadi, seleksi guru baru itu seleksi PPG. PPG selama 1 tahun adalah latsar bagi ASN. Masa percobaan semua PNS itu berangkat dari P3K, sehingga ada jenjang karir. Ya, kedepannya tesnya berbeda. Dan kedepannya P3K ini punya kesempatan menjadi PNS. Jadi kalau misalkan dibuat skema sederhananya, nanti yang mau jadi ASN itu harus PPG dulu ya. Nah itu sekaligus tes masuk ASN. Jadi lulus PPG nanti 1 tahun langsung jadi P3K. Nah nanti jenjang karir kedepannya akan bisa terangkat jadi PNS. Ini skemanya melalui masa jabatan atau tes ini masih perlu dikaji ke depannya ya. Karena memang sekarang belum diimplementasikan dan belum ada peraturan secara tertulisnya. Namun untuk saat ini, apakah misalkan P3K itu bisa menjadi PNS? Itu bisa ya. Misalkan guru A telah dilantik di sekolah ya. Di sekolah B misalkan. Nah, guru tersebut bisa mendaftar PNS sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan jabatan yang ada gitu ya. Tapi dengan persetujuan atasan tentunya dan juga persetujuan instansi terkait. Masa jabatannya pun minimal 1 tahun. Gitu teman-teman. Barulah setelah semuanya terpenuhi, nanti bisa mendaftar tes CPNS gitu ya. Jadi P3K menjadi PNS itu bisa. Tapi untuk jalur integrasi yang disampaikan Bu Nunu ini belum ada ya. Belum ada surat resmi. Tapi ini merupakan kabar baik ya bagi profesi guru ke depannya. Yang mudah-mudahan segera dipercepat ya implementasinya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ini ya. Apakah PPG terintegrasi ini akan ditetapkan pada tahun 2025? Nah, sebetulnya untuk pertanyaan ini telah dibahas di rapat ya atau sidang dengan Komisi 10 ya. Komisi 10 dengan
Kemendikdasmen ya. Ini sekitar 9 hari kemarin teman-teman. 9 hari kemarin berarti di tanggal belasan ya. Di tanggal belasan. Nah, teman-teman boleh cek nanti videonya ya di TV Parlemen. Rapat dengan Komisi 10 teman-teman. Lalu pernyataannya seperti apa untuk menjawab pertanyaan ini? Saya sudah catat juga ya. Nah, ini juga sempat viral juga ya video Ibu Nunu di berbagai platform media sosial. Untuk informasinya seperti ini. Beliau menyatakan mengenai integrasi PPG dengan pendidikan S1 ke pendidikan, ini sudah dilakukan kajian. Dalam waktu dekat akan disampaikan ke Bapak Menteri terlebih dahulu untuk implementasinya. Berarti memang sudah dilakukan kajian ya oleh GTK sebetulnya. Tapi mau disampaikan dulu ke Bapak Menteri untuk implementasinya. Nah teman-teman, sebelum ada surat resmi atau keputusan atau info dari websitenya, dari IG resmi Kemendikdasmen misalkan atau Kemendikbudristek ya, jangan mengambil kesimpulan sendiri karena ini belum ditetapkan secara resmi oleh kementerian ya. Nah kalau nanti ke depannya sudah ada suratnya, berarti infonya sudah resmi, sudah ditetapkan. Nah barulah integrasi ini bisa diimplementasikan di perguruan tinggi. Di bawah ini saya sudah buat skema sederhana terkait integrasi PPG ini ya, berdasarkan pernyataan dari Bu Nunu Suryani. Nanti itu berarti untuk sarjana S1 ya, yang telah lulus, ini akan mengikuti tes PPG ya. Dan ini kuliahnya 1 tahun. Setelah lulus nanti langsung diangkat P3K dan nanti bisa berubah status jadi PNS. Itu ya, menurut Ibu Nunu tadi. Namun, ada skema yang kedua. Ini bisa jadi opsi juga ya. Apakah memang nanti PPG-nya itu masuk di dalam sistem perkuliahannya selama 4 tahun ataukah memang setelah selesai dulu semuanya ya selama 4 tahun baru melanjutkan 1 tahun lagi PPG. Nah ini masih jadi pertanyaan sebetulnya teman-teman ya. Tapi yang perlu teman-teman tahu kan untuk PPG Prajabatan ini biasanya beasiswa ya yang diberikan pemerintah. Kebayang kalau misalkan beasiswa diberikan oleh pemerintah untuk seluruh mahasiswa ya. Jurusan pendidikan ini sangat banyak sekali. Belum lagi satu orangnya kan 17 juta ya, 17 sampai 18 juta. Ini sangat berat kalau menurut saya. Mungkin nanti kalau misalkan integrasi ini ada, ini bisa jalur mandiri atau jalur beasiswa ya. Yang beasiswa ini harus ikut seleksi. Nah itu baru mungkin bisa diterapkan ya. Harapan kedepannya gitu ya. Terkait hal ini mudah-mudahan bisa dipercepat nih implementasinya agar ada kejelasan terkait program ini ya, program integrasi PPG dengan pendidikan S1 ke pendidikan. Lanjut ke pertanyaan terakhir, ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Apakah PPG Prajabatan atau PPG calon guru akan ada di tahun 2025? Ini sebetulnya sudah dijelaskan oleh Bapak Ferry ya, selaku Direktur PPG. Beliau menyatakan di sesi ngopi bareng Bu Nunu. Seperti apa pernyataannya? Kita langsung saja lihat. Nah ini ya informasinya dari Bapak Ferry di sesi ngopi bareng Bu Nunu ya. Menurut beliau, perekrutan PPG calon guru itu berdasarkan kebutuhan. Jadi selama kebutuhan tersebut ada, maka program ini akan tetap ada. PPG yang beberapa tahun terakhir ini kan dilakukan dengan beasiswa ya teman-teman. Bapak Ferry juga menyatakan bahwa kami terus berupaya mengalokasikan untuk PPG calon guru ini ya. Karena memang untuk saat ini fokusnya GTK ini adalah PPG guru tertentu ya, atau dulu itu disebut dalam jabatan ya, daljab. Terus menurutnya, kita tidak tahu sampai kapan beasiswa ini akan terus disediakan. Nah, pada sesi ini Bu Nunu bertanya, berarti untuk PPG Prajabatan akan dibuka tahun ini ya Pak?
Nah, beliau menjawab, kita lihat saja perkembangannya. Nah, ini sebetulnya belum ada kepastian sebetulnya. Dan belum ada tanggal resminya kapan. Jadi teman-teman yang baru lulus S1 Kependidikan, ini jangan nunggu-nunggu ya. Langsung aja teman-teman bisa coba lamar dulu ya, lamar sana sini buat cari pengalaman mengajar. Jangan nunggu info ini. Nggak tahu kapan infonya. Bisa tahun ini ya, atau mungkin tahun depan teman-teman terkait PPG ini, PPG calon guru ini. Daripada membuang-buang waktu, lebih baik teman-teman cari pengalaman di tempat lain. Jangan sampai teman-teman jadi menganggur ya lama karena menunggu informasi ini ya. Mungkin itu saja teman-teman untuk informasi kali ini, mudah-mudahan bisa membantu ya. Pertanyaan yang selama ini menjadi pertanyaan banyak orang juga ya terkait PPG perjabatan ini. Itu dulu mungkin untuk video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa ya di like, di komen, dan di subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan juga terus update info terkait guru ya dan juga PPG perjabatan di channel ini. Ditutup dulu untuk videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.